Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan membawa kalian ke dunia salah satu makhluk kecil yang penuh misteri. Undur-undur atau larva. Di daerah kalian namanya apa? Jawab di kolom komentar ya. Makhluk ini sering ditemukan di halaman rumah atau taman. Tetapi mungkin jarang kita sadari betapa uniknya mereka. Yuk kita eksplorasi lebih dalam tentang undur-undur dan rahasia hidup mereka. Jangan skip ya. Apa itu undur-undur? Undur-undur adalah larva serangga dari keluarga Myrmeleontidae. Di fase ini, mereka dikenal sebagai predator kecil yang menggali lubang berbentuk corong di pasir. Lubang ini bukan sekedar tempat tinggal, tapi juga perangkap untuk menangkap mangsa. Biasanya undur-undur hidup di tempat kering, seperti tanah berpasir, halaman, taman, atau bahkan hutan. Mereka memilih lokasi teduh yang tidak mudah terkena hujan, karena lubang pasir mereka bisa rusak jika terkena air. Apakah kalian tahu undur-undur adalah larva serangga yang nanti akan berubah menjadi serangga dewasa, mirip capung kecil loh, tetapi dengan gerakan lebih lambat. Fase larva adalah fase hidup terlama bagi undur-undur, sekitar 2-3 tahun. Setelah itu, mereka akan masuk fase kepompong dan menjadi serangga dewasa yang hanya hidup beberapa bulan untuk berkembang biak. Strategi berburu yang unik. Ini dia keunikan utama undur-undur. Kalian tahu lubang kecil yang mereka buat adalah perangkap alam yang sangat efektif. Ketika semut atau serangga kecil lain berjalan mendekati lubang ini, gravitasi dan pasir yang licin akan membuat mereka terperongsok ke dasar. Undur-undur menunggu dengan sabar di dasar lubang, siap menangkap mangsanya dengan rahang dia yang tajam. Jika mangsa mencoba melarikan diri, undur-undur ini tidak tinggal diam. Mereka menggali pasir dengan cepat, menciptakan longsoran kecil yang membuat mangsa semakin jatuh ke dalam lubang. Bahkan jika diperlukan, undur-undur bisa melamparkan pasir ke arah mangsanya untuk mencegahnya kabur. Si undur-undur ini hanya memakan cairan tubuh mangsa dengan rahangnya. Mereka menyedot cairan tersebut, bisa disebut mirip seperti vampir kecil. Meskipun terlihat pasif, undur-undur sangat cerdas dalam berburu. Mereka menghemat energi dengan menunggu mangsa datang, dibandingkan harus berburu aktif. Filosofi nama undur-undur. Tahukah kalian kenapa makhluk ini dinamai undur-undur? Oke, itu karena cara mereka bergerak. Saat berjalan di pasir, mereka sering terlihat mundur. Gerakan ini bukan tanpa alasan. Mereka menggali pasir dengan tubuh mereka, dan berjalan mundur membantu mereka menjaga keseimbangan dan efisiensi. Di budaya kita, undur-undur sering menjadi simbol introspeksi. Filosofi ini mengajarkan kita untuk melihat ke belakang, mempelajari masa lalu, dan mengambil pelajaran darinya. Ada juga mitos menarik tentang undur-undur loh. Konon, jika kita memegang undur-undur dan membiarkannya berjalan mundur, di tangan kita itu bisa membawa keberuntungan. Namun, ini hanya kepercayaan yang lokal yang tidak memiliki dasar ilmiah. Ancaman dan pentingnya konservasi. Sayangnya, seperti banyak makhluk kecil lainnya,
Undur-undur juga menghadapi ancaman perubahan lingkungan akibat pembangunan, penggunaan pestisida, dan pencemaran mengancam habitat alami mereka. Padahal, undur-undur berperan penting dalam ekosistem sebagai pengendali populasi serangga kecil. Menjaga habitat undur-undur berarti menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar kita. Jadi, lain kali jika kalian menemukan lubang kecil seperti ini, ingatlah bahwa di dalamnya ada kehidupan yang unik dan penting. Undur-undur ini lebih suka pasir dengan butiran sedang hingga halus. Karena pasir yang terlalu kasar atau terlalu halus tidak ideal untuk membuat lubang perangkap mereka. Serangga dewasa hasil metamorfosis undur-undur disebut antlion dalam bahasa Inggris, yang berarti singa semut. Nama ini menggambarkan sifat ganas mereka sebagai larva. Meskipun terlihat mirip dengan capung, serangga dewasa undur-undur sebenarnya lebih lambat dan aktif di malam hari. Undur-undur mungkin kecil dan sering kita anggap sepele, tetapi mereka menyimpan banyak keunikan. Dari strategi berburu yang pintar hingga filosofi hidup yang menginspirasi, mereka adalah bagian penting dari alam yang perlu kita jaga. Jadi, jangan lupa untuk selalu menghargai makhluk kecil apapun di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dengan eksplorasi seru lainnya. Terima kasih.